Halo sahabat petani Maluku, kita ketemu lagi di channel Petani Maluku Official. Nah, kita ini di sore hari ini suara yang sejuk ini membuat kita nyaman di kondisi kita punya tubuh. Kita sudah selesai aktivitas. Nah, di sini kita sekarang akan membahas tentang apa arti daripada bakteri. Nah, bakteri ini adalah salah satu makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan, yang fungsinya ini bakteri-bakteri ini adalah bakteri-bakteri positif. Jadi di sini ada beberapa bakteri positif untuk menuju ke kita punya tanaman-tanaman organik. Nah, di sini salah satu di sini kita mempunyai contoh seperti bakteri Bacillus thuringiensis. Ini sementara kita pengenalan. Ada bakteri thuringiensis, ada bakteri Serratia mercescens, ada Nitrobacter, ada bakteri tahan api, ada nutrisi dari rumput laut dengan dimix dengan daun kelor, ada Streptomyces, ada rumen, contoh-contoh bakteri. Ada juga ini PSB, fotosintesis bakteri. Nah, jadi kita pengenalan bakteri ini supaya kita punya petani-petani Maluku ke depannya supaya memahami. Jadi artinya kita ini berbudidaya organik itu. Utamanya kita ini harus mengembangkan bakteri-bakteri positif yang ditujukan kepada tanah agar supaya kita punya tanaman itu menjadi sehat, sempurna, dan sangat baik. Nah, ini yang kita kenalkan sementara ini adalah indukan-indukan bakteri. Ini belum dalam keadaan pengembangan. Nah, jadi ini adalah biang-biangnya. Nah, nanti mungkin berikutnya akan kita kasih contoh cara pengembangan. Namun kita mengajak kepada petani-petani pada umumnya, khususnya petani Maluku, kapan kita ini kalau bukan dari sekarang kita mau menuju ke tanaman organik. Tapi kalau kita hanya berwacana tanpa kita bergerak dari dini, itu kita selamanya tidak akan tercapai. Nah, di sini saya selaku petani organik mengajak kepada kita punya saudara-saudara semua yang ada di Maluku. Marilah kita bergerak dari detik ini, dari hari ini untuk menuju ke tanaman organik yang sudah kita perkenalkan. Ini bakteri-bakterinya seperti ini. Nah, sekarang kita berbicara tentang bakteri. Ketika kita bikin bakteri, apakah betul ada bakteri di sini nih? Nah, jadi kita ini kalau hanya bikin bakteri, kalau tanpa kita ini mempunyai alat, ini kan kita ibaratkan kucing dalam karung. Ini apakah betul di sini ada bakteri? Nah, di situ makanya di situ kita ini harus membuka kita punya wawasan, karena makhluk ini makhluk hidup yang akan kita kembangkan. Nah, jadi kita mengajak ke bapak-bapak ini untuk pengembangan bakteri ini harus betul-betul positif. Artinya kan kita ini harus mengetahui bakteri itu ada dan tidaknya. Contohnya, kita ini harus mempunyai alat. Contoh alat untuk pengukuran bakteri bahwa ada dan tidaknya. Contohnya seperti ini nih. Nah, ini salah satu. Nah, di sini kita akan action untuk melihatkan
bakteri itu ada dan tidaknya, maka di sini kita akan membuktikan. Contoh yang ada di kemasan-kemasan ini. Nah, satu contoh, ini kita akan melakukan action untuk melihat keadaan bakteri ini ada dan tidaknya. Nah, ini bakteri yang sudah ada di sini. Coba kita tuang dan langsung akan kita lihat keadaan bakterinya yang ada di kemasan ini. Nah, ini. Di sini akan kita ukur. Di situ akan timbul angka. Nah, ketika angka itu timbul, maka dia itu menentukan bahwa bakterinya itu dia ada. Nah, di sini kepadatan bakteri yang sementara ada di sini adalah 114. Nah, berarti di sini membuktikan bahwa bakteri itu ada. Nah, jadi kita ini sudah tidak ragu-ragu dan meyakinkan bahwa kita punya usaha ini betul-betul manfaatnya itu ada. Nah, sekarang kita contoh. Contoh di posisi air biasa yang tidak mempunyai kandungan bakteri. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi di itu 0, berapa toh yang ada itu kan paling nutrisi dari air. Jadi karena tidak ada bakteri, maka di sini hanya angkanya itu 0. Nah, ini contoh yang seperti ada di sini. Nah, jadi rekan-rekan supaya bisa melihat ini. Di sini kita ada juga yang sudah kita kembangkan. Yang tadi hasilnya itu sementara masih biang, ini yang sudah kita kembangkan. Yang tadi 113, 114. Nah, ini kita akan ukur yang sudah kita kembangkan. Nah, ini angkanya di sini. Di sini sudah menunjukkan angkanya bahwa kepadatan bakteri ini dia ini sudah betul-betul banyak sekali. 996. Nah, jadi dengan kita berikan makanan, maka bakteri dia akan berkembang biak. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi kepadatan bakteri di sini ini dia sudah betul-betul menunjukkan bahwa bakteri ini sudah mulai padat. Nah, ini kita memperkenalkan, memberikan contoh ini seperti ini yang sudah kita ulas tadi. Ini namanya adalah bakteri Serratia persistens. Jadi kita juga tidak semata-mata bisa mendapatkan bakteri, tetap kita ini harus mendapatkan isolatnya dulu. Kita perkenalkan. Ini isolat. Nah, dia seperti ini. Ada istilah, orang bilang istilah itu bakteri merah. Nah, ini namanya isolat. Jadi isolat ini kita fermentasi dia akan supaya menjadi indukan. Indukannya seperti ini. Nah, ini biangnya ini nih. Dari hasil dari ini tadi. Ini adalah hasil yang sudah kita kembangbiakan. Nah, jadi kita mendapatkan ini juga itu dari laboratorium yang kita ambil dari laboratorium dari Jawa, dari Surabaya. Jadi bibit-bibit ini juga kita kalau dengan berusaha keras sekalipun itu di mana adanya, tetap kita ini harus sampai ke sini. Inilah hasilnya. Nanti kita tinggal pengembang biakan untuk dia ini supaya bisa jadi lebih banyak. Jadi bakteri-bakteri ini semuanya ini sangat penting untuk kita berbudidaya. Ketika kita mempunyai pikiran yang positif terhadap tanah, maka tanah tersebut akan memberikan imbalan yang sangat baik juga buat kita. Karena apa? Tanah itu dia tidak bisa bicara. Andaikan dia bisa bicara, dia itu sudah dalam keadaan sakit. Dia pasti akan berteriak-berteriak. Nah, untuk memahami kondisi tanah itu, dia sakit dan tidaknya, itu adalah di diri kita sendiri.
Mudah-mudahan dari hasil yang kita terapkan ini supaya bisa menjadi inspirasi buat petani-petani Maluku pada umumnya, khususnya Maluku. Ayolah kita kembangkan. Jadi kita ini jangan berwacana-wacana seperti kita ucapkan tadi. Ayolah kita jalan dari sekarang. Kita mewujudkan Maluku sehat, pikiran sehat. Itulah mungkin sekedar saran dari kami. Ayolah kita belajar dari channel kita ini. Fokus diutamakan dan jangan lupa komen, like, dan subscribe agar supaya kita punya budidaya organik ke depan ini lebih berkembang, lebih baik dan lebih bagus.